Jalanan ini jadi petunjuk kalau kita sudah semakin dekat dengan hutan Mycelia. Penasaran banget sama keindahan di dalam sana. Di toko ini, kalian bisa membeli tiket untuk lukisan wajah atau face painting biar vibe explore hutan Mycelia terasa makin berkesan. Area parkirnya pun cukup luas. Selain itu, ada area resto yang nyaman, pas buat yang mau kulineran sebelum lanjut eksplorasi. Nah, ini dia loket tiket masuk hutan Mycelia. Tepat di sebelah loket tiket, ada papan denah area yang cukup jelas. Lebih baik cek dulu biar paham rute petualangan kita di dalam. Nah, ini dia tempat buat melukis wajah atau face painting. Warnanya unik dan menyala glow in the dark, bikin penampilan kita makin kece saat masuk hutan. Bahkan, sebelum melangkah masuk ke hutannya, kita sudah disuguhi indahnya lampu warna-warni yang menghiasi sepanjang jalan. Cantik banget! Belum juga masuk ke area hutannya, pemandangan di sekitar pintu masuk pertama saja sudah secantik ini. Lampu-lampunya sukses bikin makin penasaran. Nah, ini dia pintu masuk ke area hutan pertama yang dinamakan Taman Main Mili-Mili. Yuk, langsung saja kita melangkah ke dalamnya. Masuk ke dalam sini, ada beragam area edukasi dan ragam permainan seru. Suasananya yang penuh warna, bikin pengalaman belajar jadi jauh lebih menyenangkan. Pemandangan indah ini benar-benar memanjakan mata. Jangan sampai lupa, abadikan momen dengan berfoto atau ambil video di setiap sudutnya ya. Warna-warni lampunya sungguh indah memanjakan mata, menghiasi perjalanan kita menuju goa pertama yang menyajikan video edukasi menarik. Area ini sudah dilengkapi lampu sorot ultraviolet, jadi lukisan face painting di wajah kita bakal otomatis menyala terang dan makin kelihatan keren. Menaiki tangga dengan cahaya yang berganti-ganti warna ini akan menuntun langkah kita menuju area goa edukasi berikutnya. Lihat deh, efek face paintingnya kelihatan keren banget saat menyala di kegelapan. Sensasinya bikin suasana eksplorasi terasa makin seru. Ada permainan interaktif seru nih. Kita harus menginjak pijakannya bersama-sama supaya alur cahayanya saling terhubung dan menyala sempurna. Lanjut melangkah ke tangga estetik ini, sempat kaget dong, kirain patung yang menyala. Ternyata rombongan pengunjung lagi kumpul diam di sana, sambil berfoto. Tempat sekeren ini sih, wajib banget diabadikan. Sangat disayangkan kalau tidak berfoto atau mengambil video di setiap sudutnya.
Setelah melewati tangga dan bertemu pengunjung layaknya patung tadi, kita melangkah ke area selanjutnya. Keren banget! Tebing batu di sini dimanfaatkan sebagai media penayangan video edukasi, memberikan sensasi menonton yang beda dari biasanya. Melangkah lebih dalam. Pengen meluapkan emosi, di permainan interaktif ini tempatnya. Makin keras teriakan yang kita keluarkan, makin tinggi pendaran cahaya yang terpancar. Lanjut melangkah. Usai puas berteriak, kini saatnya kita melewati jembatan bercahaya indah ini untuk menjelajahi spot berikutnya. Jangan heran kalau area ini selalu ramai. Sudut jembatan ini memang spot favorit banget buat mengabadikan foto-foto keren dan estetik. Yuk, kita lanjut jalan. Menuruni jembatan bercahaya ini akan membawa kita langsung ke area berikutnya. Nggak kalah menarik. Di sini kita disuguhkan deretan jamur kecil menyala, beserta patung jamur besar yang bikin suasananya makin hidup. Suasananya ramai dan seru. Ada pengunjung yang asyik berfoto mengabadikan momen, dan ada juga yang asyik bermain engklek. Lihat deh keseruan anak-anak ini. Dengan riasan face painting yang menyala, mereka asyik banget bermain engklek tradisional di bawah pendar cahaya. Nggak cuma itu, ada permainan interaktif seru lainnya. Di sini, kita harus memukul-mukul instalasinya agar aliran cahaya langsung merespon. Kalau ditepuk itu dia nyala sampai ke atas, terus sampai atas, sampai merah. Itu buat hidupin ini api itu. Tapi ini sakit. Terus sedikit lagi guys. Terus sedikit lagi. Setelah puas menjelajahi keseruan di Taman Mili-Mili, perjalanan kita belum selesai. Yuk, lanjut melangkah ke area hutan berikutnya. Ada area menuju penginapan bagi pengunjung yang ingin bermalam dan menikmati suasana hutan lebih lama. Supaya tidak perlu memutar jalan, kita bisa menaiki tangga ini untuk menuju ke hutan selanjutnya.
Ketika sudah di atas, kita disambut oleh tulisan unik hutan Mycelia dengan sentuhan arsitektur gerbangnya yang khas, bikin sudut ini makin estetik dan menarik perhatian. Menyusuri jalan ini terasa makin spesial. Pendaran lampu di bagian bawah kanan dan kiri memberi petunjuk jalan dengan nuansa yang berbeda. Menaungi langkah kita, ada lorong pendek berhias tanaman gantung, efek pendaran cahayanya yang berganti warna, bikin suasananya makin hidup. Sebelum lanjut melangkah, kita bisa mampir dulu ke area kuliner ini, tempat yang pas buat mengisi energi sebelum masuk ke area hutan berikutnya. Lihat deh sentuhan tema love berbalut cahaya biru ini. Pas banget buat jadi latar foto yang manis dan berkesan. Inilah dia, rumah Mycelia. Hutan bercahaya yang sudah kita tunggu-tunggu, bikin makin penasaran buat langsung eksplor ke dalamnya. Jangan lupa mampir ke toilet dulu ya, sebelum eksplor lebih jauh. Di dalam rumah Mycelia tidak ada toilet, dan akses tiketnya hanya berlaku 1 kali masuk. Bahkan jalur menuju toiletnya saja kelihatan estetik banget, dihiasi lampu biru yang cantik, bikin suasananya terasa makin keren. Sampai di atas dekat area toilet, jangan lupa tengok ke bawah. Pemandangan lampu warna-warni di antara rimbunnya taman kelihatan cantik banget. Let's go! Saatnya kita masuk ke rumah Mycelia ini. Memasuki kawasan ini, kita langsung disambut papan peta petunjuk arah. Yuk, pahami rutenya dulu sebelum mulai eksplor lebih jauh. Sebelum masuk lebih dalam, kita disuguhi desain lampu ubur-ubur menggantung yang unik, mirip seperti dekorasi di area kuliner tadi. Dekorasi jamur mungil bercahaya warna-warni ini sukses menghadirkan nuansa ala negeri dongeng di tengah indahnya malam. Tiap rumah di area ini menyajikan video edukasinya sendiri-sendiri, bikin petualangan malam jadi lebih seru dan kaya pengetahuan. Nah, ini dia rumah jalar, rumah pertama yang kita datangi. Mari kita masuk ke rumah jalar ini. Interiornya dipenuhi ornamen unik bercahaya yang estetik banget. Mari kita naik ke bagian atas rumah jalar lewat tangga ini. Mata kita akan dimanjakan dengan rumah kecil unik bercahaya ini. Warna lampunya berubah-ubah, menghadirkan visual yang begitu menawan. Dari atas tersedia perosotan untuk turun ke bawah. Mari kita cobain. Hehehe. Siap, wis, meluncur.
Puas dari rumah jalar, sekarang saatnya menyusuri jalan bercahaya ini untuk menuju ke rumah selanjutnya. Penasaran kan? Ada apa lagi? Melanjutkan petualangan, kita sampai di rumah kedua, yaitu rumah jaga. Begitu melangkah ke dalam rumah jaga, interior bagian dalamnya hadir dengan dekorasi warna-warni bercahaya, serta tempat bersantai yang unik dan menarik. Melangkah lebih jauh, kita akan diajak menyusuri jalur penuh warna ini untuk menemukan kejutan di rumah selanjutnya. Ini adalah rumah ketiga, yaitu rumah Tata. Yuk, kita masuk ke dalam rumah Tata. Nah, ini dia interior rumah Tata. Dekorasi gantungnya super unik. Plus pencahayaan neon yang berubah-ubah warna bikin ruangan ini makin terasa magical dan estetik banget. Ini dia rumah selanjutnya yang kita kunjungi, yaitu rumah Daur. Ayo, kita masuk ke dalam rumah Daur. Bagian dalam rumah Daur ini unik banget. Kreativitas ornamen daur ulangnya dipadu permainan cahaya yang futuristik, bikin betah berlama-lama di sini. Dan rumah terakhir yang kita kunjungi adalah rumah Semai. Bangsa kami terlahir dari serpihan jiwa-jiwa bangsa batu yang terlelap dalam tidur panjangnya.
Let's go, kita masuk ke rumah semai. Di dalam rumah semai, ornamen flora bercahaya dipadukan dengan pencahayaan neon yang artistik, menciptakan kesan fantastis. Lanjut dari rumah semai, ada area edukasi yang keren banget nih. Sentuhan projection mapping melingkar di atasnya sukses memberikan atmosfer futuristik yang memukau. Jadinya, penghuni hutan saya yang bertugas untuk menjaga keseimbangan alam. Kami hidup di dalam tanah dan jamur jala-jala adalah rumah kami. Kami lahir jauh sebelum bangsa manusia, binatang, dan pepohonan. Kamilah yang tertua sekaligus termuda, terbesar sekaligus terkecil. Bangsa kami terlahir dari serpihan jiwa-jiwa bangsa batu yang terlelap dalam tidur panjangnya. Kami para pejualan. Selesai dari area edukasi, mata kita langsung dimanjakan sama kilauan cahaya di sepanjang sungai. Jalur indah berhias hamparan jamur bercahaya ini membawa kita terus melangkah ke area berikutnya. Mari kita naik melewati tangga bercahaya ini. Pemandangan indah dari ketinggian sudah menanti di atas sana. Sungguh pemandangan yang memanjakan mata. Dari ketinggian, pendaran warna-warni jamur dan rumah-rumah cahaya tampak seperti lanskap dunia fantasi yang begitu magis. Perpaduan keindahan yang magis, edukasi yang menarik, dan pendaran cahaya warna-warni menjadikan eksplorasi ini begitu keren dan berkesan. Terima kasih sudah mengikuti eksplorasi ini. Sampai jumpa di eksplorasi warna-warni berikutnya.